Kan dibiarkan, tidak dididik, kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku di tanah air? Mudah-mudahan kita semua sehat, berkah, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih disibukkan untuk di media sosial tentang pemilu atau pilihan presiden. Tentu saja yang kita soroti adalah capres dan cawapres. Hari ini kita khusus untuk menyoroti sebuah statement Mahfud MD ya, yang mana tempo hari beliaunya dalam kampanye atau dengan para pemuda menyampaikan statement bahwa seorang ibu mama apabila melahirkan anak yang kurang akhlak maka berdosa pada bangsa. Sehingga banyak ibu-ibu yang protes atau ini menjadi viral dan semua merasa tersinggung. Padahal pertanyaan dan jawaban itu diarahkan kepada paslon yang jelas. Ya, karena kita selalu berbicara etika, tetapi kita sendiri terkadang juga tidak punya etika. Memang tipis sekali ini. Nah, sehingga banyak netizen yang bertanya-tanya Pak Mahfud, keberadaan Pak Mahfud dengan bicara itu maksudnya apa, untuk siapa, dan di mana. Dan banyak netizen marah, ibu-ibu utamanya sekarang Pak Mahfud klarifikasi tentang statement yang kemarin. Nah, inilah yang diklarifikasi. Maksud dan tujuan Pak Mahfud menyatakan bahwa seorang ibu melahirkan anak yang kurang akhlak akan berdosa pada bangsa. Oke, kita ikuti dulu ya, nanti kita komentari bersama-sama tentang Mahfud MD yang sekarang menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo dengan nomor urutan nomor 3. Kita ikuti bersama-sama. Akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu, Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika. Ibu yang melahirkan anak tak berakhlak atau berbarengan dengan sifat koruptif itu maksudnya gimana sih? Iya, ramai di medsos ya, meledak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke? Itulah video Pak Mahfud klarifikasi ya. Mari kita komentari. Pak Mahfud ini kita kembali kepada seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak, maka anak itu akan kita akan berdosa pada bangsa. Dan lagi-lagi Pak Mahfud klarifikasi. Klarifikasi sekarang itu adalah bahwa yang dimaksud di sini yang berdosa kita, bukan mama. Ya, yang berdosa kita bukan mama. Inilah begitu mudahnya Pak Mahfud. Ketika salah langsung klarifikasi, ya.
Dan ini justru membuat Pak Mahfud itu tersudut, dan ternyata dengan statement yang seperti itu suara Ganjar dengan Pak Mahfud justru tidak naik, malah menurun. Oke, kita kembali kepada maksud dan tujuan Pak Mahfud. Nah, kalau yang dimaksud Pak Mahfud adalah ibu-ibu diberi pekerjaan yang layak, ya, sehingga bisa memberikan perhatiannya kepada anak dan gaji yang layak, pokoknya negara membutuhkannya. Kemudian kita kembali ke startnya. Kalau nanti ibu-ibu semua bekerja, ya, di Indonesia bekerja, kemudian anaknya siapa yang di rumah? Siapa yang merawat anak itu? Kalau sasarannya ibu harus diperbaiki dan disuruh kerja yang layak. Katakan kerja, dari katanya Mahfud kerjanya adalah diberikan pekerjaan tidak dengan gaji yang layak. Kemudian sampai katakan 8 jam. Kalau pekerjaannya kalau pagi, siapa yang merawat? Kemudian suami juga bekerja. Nah, ini pun juga kita berpikir secara logika juga sulit, ya. Jadi kalau ibu-ibu semua dikasih pekerjaan yang layak, terus yang merawat siapa? Ya, itu juga perlu dipikirkan juga. Nah, sekarang aja mereka seorang guru honorer, ya, hidupkan yang layak, dikasih yang layak. Kenapa tidak diusulkan kemarin itu? Nah, inilah kadang-kadang dalam visi dan misinya, programnya itu terlalu besar, sehingga asal bunyi saja. Ini asal bunyi, termasuk tadi, ya, kalau kita tidak anak kita tidak punya akhlak, ibunya salah. Dan sekarang korelasinya kalau tidak punya akhlak, nanti pasti korupsi, jadi seorang koruptor. Ya. Kita juga logikanya juga sulit untuk dipahami, ya. Karena apa? Semua di sini itu kita melihat, jangan lihat casingnya, ya. Tapi apa kita bisa melihat hati? Apakah orang yang alim menjamin tidak korupsi? Apakah orang yang tidak alim menjamin tidak korupsi? Kita semua kembali kepada di sini, di hati, ya. Kita tidak bisa melihat bahwa yang punya akhlak bagus itu tidak korupsi. Kita sering melihat beberapa pejabat kita yang alim ternyata juga korupsi, akhlaknya bagus. Tapi juga kita melihat mereka pejabat yang tidak alim, ya, kelihatannya juga arogan, ternyata juga tidak korupsi. Kita itu kembali lagi kepada bagaimana kita membuat sistem yang jelas. Sistem juga dipengaruhi oleh sistem, ya, juga dipengaruhi oleh hati. Memang sulit, karena semuanya itu tergantung dari niatan kita. Nah, itulah Pak Mahfud yang mudah klarifikasi, setelah salah klarifikasi. Dan akhir-akhir ini Pak Mahfud terkadang tidak rasional kalau berbicara, dan selalu paling benar, ya, tidak mau koreksi diri sendiri. Apalagi yang mengoreksi anak muda seperti Gibran kemarin tempoh hari. Jadi justru model kampanye seperti Pak Mahfud ini, itu masyarakat itu malah tidak menyukai. Karena apa? Sifatnya Pak Mahfud ini menyerang, mengoreksi, ya. Jadi menyerang pemerintah atau menyerang lawan secara masih membabi buta. Padahal Pak Mahfud sendiri kan orang pemerintah. Kalau berbicara hukum jelas, ya, kita diam saja, hukum tahu. Menyerang dirinya sendiri. Jadi buatlah program-program tidak menyerang orang, ya. Jadi yang dulu Pak Mahfud itu saya kagumi, ya, ketika dengan DPR. Ternyata sekarang Pak Mahfud hanya karena diserang Gibran seperti itu aja, Pak Mahfud sudah kehilangan logika kalau bicara, sudah membabi buta dan sering tidak terkontrol.
Itulah yang saya sayangkan ya, sehingga jati diri Pak Mahfud yang dulu seorang bijak sekarang sudah mulai kelihatan. Ini terbukti ibu-ibu aja, lihat di TikTok ya, lihat di YouTube video-video pendek itu komentarnya pedas-pedas. Itulah kita bangun Pak Mahfud dengan logika yang real, sehingga jangan menyerang. Ya, tidak ada manusia itu sempurna atau powernya. Pak Mahfud juga bisa salah, Gibran juga bisa salah, Prabowo juga bisa salah, Anies juga bisa salah, atau Ganjar juga bisa salah, Amin juga bisa salah. Kita harus biasa saja, tidak perlu ya. Tunjukkan program-program jenengan yang bagus, tidak menyerang. Ya, apalagi menyerang pemerintah, karena Anda Pak Mahfud ada di dalam pemerintah. Itu ya. Saya kira itu Pak Mahfud dan juga saudaraku semuanya, ini sebagai bentuk koreksi, bentuk orang-orang yang pernah saya kagumi. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.